itu sudah ada target di mana kalau memang tokoh masyarakat, tokoh ulama agama belum mengenal Nasdem, itu kewajiban kita masuk sana. Pendekatan pada Muhammadiyah, pendekatan pada NU, pendekatan kepada Matlal Anwar misalnya, kan gitu ya. Apa sih Pak dibahas pertemuan yang heboh itu antara Nasdem dengan Wahidin Halim yang mau bentar lagi pensiun tuh Pak? Secara spesifik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Kali ini kita akan membahas salah satu partai di Banten yang sedang dibicarakan pertemuan dengan Gubernur Banten, dan konon katanya sudah beberapa tokoh populer di Banten bergabung. Kita akan mulai membahasnya langsung dengan Ketua DPW Partai Nasdem Banten, Haji Edi Arya. Assalamualaikum Pak. Salam. Ini salah satu tokoh yang banyak gelarnya sama saya. Wis. Ketua KONI, Ketua IKA Unpad, Ketua Nasdem. Apalagi nih Pak? Banyak. Gak persiun-persiun nih Pak. Ketua podcast nanti. Ketua podcast. Pak, tadi saya sebutkan Nasdem ini memang kalau kita lihat pemilu 2 tahun lagi 2024 tahapannya sudah di depan mata kayak tapi Nasdem Banten saya lihat ini lari banget. Saya bahkan dapat bocoran udah beberapa tokoh populer di Banten gabung Nasdem. Emang Pak, apa yang disiapkan Nasdem Banten Pak? Ya, alhamdulillah ya. Jadi yang saya ikuti perkembangan internal saya ya. Setelah kongres itu kan ada tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing DPW, DPC, kemudian sampai ke DPRD. Jadi ini amanat kongres sebetulnya. Jadi untuk lari itu sesuai amanat kongres pada tahun 2021 Maret. Nah, jadi saya sebagai ketua DPW, perintah Pak Ketua Umum itu segera melaksanakan reorganisasi, restruktur, pengurus-pengurus yang kurang bagus kita ganti, baik dari DPW maupun DPD pada kota. Malahan tahap sekarang itu saya sudah mengusulkan kepada DPP untuk ada perubahan baik di DPW, di DPD. Sampai tingkat bawah. Yes, nanti kalau ke DPC itu bagian DPD. Oh. Bagian DPD. Jadi SK-nya SK saya. Kalau DPD masih SK Pak Ketua Umum. Dengan itu ada beberapa amanat kongres itu yang segera harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada program kita itu adalah bagaimana EKTA. Kita kan udah pakai EKTA, aplikasi. Udah digital ya? Ya, digital. Jadi itu sudah terkonek langsung dengan DPP. Jadi masing-masing DPD itu merekrut sebanyak-banyaknya ya masyarakat yang mungkin Nasdem belum dikenal, tapi tanggung jawab kita adalah bagaimana mengenalkan Partai Nasdem kemana gitu loh. Mana yang paling lemah, apakah ke tokoh masyarakat, ke masyarakat, atau kalau ke birokrat dan sebagainya, kalau mungkin sudah dikenal. Jadi kita lebih berat pada masalah ketokohan masyarakat. Ya, jadi nasionalis demokrasi ya, jadi ya itulah kita lakukan. Nah itu yang kedua, jadi EKTA, dan ternyata alhamdulillah teman-teman di DPW, di DPD masing-masing itu pergerakan EKTA yang misalnya DPW Banten itu targetnya 80.000, EKTA sekarang sudah hampir 120.000 sudah ya, dan alhamdulillah. Jadi ya capaiannya bagus lah di nasional untuk DPW. Nah Pak, soal kriteria kaderisasi misalnya, kalau lihat kan kalau soal populer mungkin banyak yang populer, lalu kan kita bicara Nasdem yang restorasi gitu kan. Ada karakter dan seperti apa pendekatan Bapak terhadap tokoh-tokoh itu untuk gabung dengan Nasdem? Karena
tidak satu dua loh yang saya dengar Pak yang gabung. Ya, saya apresiasi kepada pengurus DPD juga, ya DPD kemudian DPC, di kecamatan kalau DPC, DPD membawahi DPC, DPC ke DPRD, yang sekarang tuh DPRD itu masing-masing RT itu sudah harus kelurahan, itu sudah juga disasar oleh kita. Jadi dari mulai atas ke bawah itu sudah harus mulai sama jalannya, geraknya sama. Jadi misalnya di DPRD itu harus minimal 50 per kelurahan, 50 DPRD target dan sebagainya. Itu udah tercapai walaupun setelah diverifikasi masih ada beberapa yang belum lengkap. Nah ini kita menyongsong untuk verifikasi nanti tahun 2020 di akhir, ya di Desember. Ya. Tapi Nasdem itu akan rakernas dari mulai DPP, DPW, kemudian sampai ke tingkat DPC. Jadi akan rakernas nanti sekitar bulan Juni, ya, sekitar bulan Juni yang mudah-mudahan itu sudah ada target-target. Target dimana kalau memang tokoh masyarakat, tokoh ulama, agama belum mengenal Nasdem, itu kewajiban kita. Masuk saya. Pendekatan pada Muhammadiyah, pendekatan pada NU, pendekatan kepada Matlab Anwar misalnya, kan gitu ya. Saya dengar beberapa pertemuan. Ya, jadi kita itu cara Eri mendekati tokoh-tokoh itu. ya karena memang ini sudah ada strategi, ya. Artinya ya bukan saya pribadi ya, bahwa secara umum Partai Nasdem harus lebih dikenal oleh masyarakat. Itu target. Dan Bapak lihat potensi Nasdem di mana juga? Perkiraan ya memang kan sebetulnya kalau dari sejarah itu kan di Banten itu kan ya katakanlah banyaknya Golkar gitu ya. Tapi ya dengan ada hijrahnya tokoh dari partai A ke partai Nasdem, dari ulama, dari tadinya di PDI kemudian kita alhamdulillah. Nah itu adalah kekuatan. Ya itu untuk mengusung kekuatan. Jadi yang dari kalau dari yang dari PDI ke Nasdem nih. Ya mungkin dari Demokrat ada. Jadi nggak. Nah Pak, kalau kita bicara salah satu PR terbesar Nasdem di Banten itu adalah DPR RI ya. Nasdem belum punya wakil di DPR RI. Nah, ya. Apakah langsung turun ketua umumnya atau gimana nih? Kalau perintah partai saya lakukan karena ketua DPW harus dan itu tergantung pada ketersediaan saya sebagai calon. Tapi nanti lihat apakah DPP juga ada kebijakan lain, ya. Kemudian kita lihat potensi kader-kader, ya, kemudian kita hitung target untuk DPR itu berapa, di dapil mana, kan kita harus hitung, ya. Harus misalnya punya 60.000, 80.000 di dapil ini seperti apa? Terus bagaimana pencapaian ini kan gitu. Ya kan udah matangan politik udah. Jadi yang kosong memang Partai Nasdem itu di dapil 3 ya, Tangerang. Ya. Kemudian memang kursi Partai Nasdem di tingkat DPW provinsi itu hanya 4 kursi. Jadi target inilah yang menjadi motivasi kita supaya bagaimana semua dapil terisi. Jadi target itu semua dapil Yang provinsi dan kabupaten kota, semua dapil harus terisi. Itu perintah ketua umum. Dan kalau lihat catatan kemarin soal kabupaten kota, saya lihat Cilegon ya. Yang malah tidak hanya Cilegon sih sebetulnya. Yang menurun ya. Satu. Satu. Malah Tangerang Selatan tidak diwakili satu kursi pun untuk di tingkat kabupaten kota. Kalau Cilegon memang udah punya tahu Pak Medan lah. Ini Tangsel nanti Bapak juga mungkin. Ya saya yakin DPD Tangsel juga akan berupaya ya bagaimana perintah dari partai, perintah ketua umum, kemudian ada tim pemenangan, ada teritorial pemenangan, ya Biscoy dan sebagainya. Ya, kemarin terakhir hari Jumat, hari Minggu kemarin kita ketemu di DPP Partai Nasdem di Penyala, DKI dan Banten. Oh khusus tuh ya kayak Khusus. Dan tiba-tiba kemudian beredar foto pertemuan. Orang akan melihat ini ada dua
ada dua apa Pak, sisi mata uang Pak ya, perspektif. Ini apakah ada perjodohan antara Edi Aryadi ataukah ada tadi itu kalau kita lihat kan Nasdem itu Pak banyak tokoh-tokoh yang gabung. Kalau saya bisa contohkan di sebelumnya, kita tahu mentan sekarang Yassin Limpo itu adalah Golkar, lalu kemudian setelah ini ke Nasdem. Nah, apa sih Pak dibahas pertemuan yang heboh itu antara Nasdem dengan Wahidin Halim yang mau bentar lagi pensiun tuh Pak? Secara spesifik yang saya dengar ya, saya ikut ya pertemuan itu, nggak ada juga tuh sebetulnya. Misalnya Pak SP ngajak Pak Wahidin atau Pak Wahidin bagaimana, kayaknya ini kan sekitar dua tokoh bersilaturahmi, ini ada masalah. Komunikasi politik biasa. Saya dengan Pak Haji Aris sebagai sekjen juga ikut, ada obrolan di dalamnya, dan Pak SP diwakili Pak Andi, bukan diwakili, didampingi Pak Willy Aditya. Jadi menurut saya ya bolehlah menduga-duga orang-orang ya, dari partai manapun boleh menduga. Kalau itu mungkin ada satu misi dan sebagainya, tapi buat saya ini sepertinya ada silaturahmi. Oh, Iya. kalau kemudian terjadi di depan itu takdir politik Pak. Amin. Karena begini, ternyata ketika deklarasi pertama Pak WH itu katanya dihadiri Pak SP dari informasi. Oh iya. Itu Pak SP. Jadi mungkin sekedar bernostalgia. Dan bagaimanapun Nasdem juga bagian dari di DPRD Pak ya gitu ya. Nah Pak, kalau kita lihat soal ketua umum juga, ketua Bapak juga rame. Bapak juga masuk dalam pembahasan di mana-mana soal bicara tentang pilgub. Kita tahu bahwa pilgub ini jedanya sekitar 8 bulan dengan pileg ya. Maka ada kemungkinan juga bisa saja nyalon dulu di legislatif lalu beralih. Bapak udah melihat format apa ke depan itu Pak? Dan soal kemungkinan Nasdem kemudian mengusung kandidat terbaik di Banten untuk maju. Iya. Yang paling penting adalah kita ya tahu diri juga ya. Kenapa? Kemampuan kita itu seperti apa gitu. Kalau ke grup 1, Argup atau Wagub seperti apa ya. Kekuatan partai kita itu konstituen, terus dari yang lain koalisi, kan pasti dihitung apakah seperti apa. Survei itu harus survei ya, mutlak lah ya, untuk saya pribadi misalnya. Tokoh-tokoh yang lain lah perlu ada survei juga. Partai juga harus. Jadi butuh perhitungan politik yang matang. Iyalah, harus matang. Jangan nanti biaya udah keluar nggak maju, kita keok gitu. Kayak seperti itu. Nah kalau Bapak lihat soal bicara tentang potensi Nasdem dengan suara yang Bapak prediksi targetkan, Bapak ada jangan mana optimis bisa mengusung calon lah gitu lah. Pasti kalau di koalisi. Untuk mana nih? Nasional? Banten. Kalau Banten ya kita kan cuma 24 kursi, otomatis partai terbesar kan di sini Golkar, kemudian Gerindra. Kita kan hanya 4 kursi. Bisa iya 4 kursi akan. Nah, terakhir nih Pak, kalau kita bicara tentang masa jabatan sekarang yang sudah selesai 2,5 tahun, ada jeda 12 tahun PJ, artinya tidak ada petahana. Nasdem melihatnya ini peluang besar untuk Nasdem sendiri atau seperti apa soal Iya, berarti sebetulnya mungkin pusat itu sudah menghitung juga ya sebetulnya. Dengan adanya PJ tidak ada petahana, kan ada kelemahan dalam petahana itu sebetulnya. Ya. Kebijakan bisa untuk disalahgunakan. Sepertinya itu. Yang kedua, konstituen kita kan sepertinya misalnya kalau petahana itu kan bisa dari mana-mana juga gitu. Pengalaman ya. Jadi menurut saya dengan adanya tidak ada petahana, saya kira
saya kira terbuka untuk fight siapapun. Asal memang memenuhi syarat didukung berapa kursi, berapa partai dan sebagainya. Dan kalau kita lihat petanya nih Pak, katakanlah tokoh ya. Kalau kita lihat diambil di kepala daerah, Bapak termasuk yang paling awal. Kalau yang lainnya misalnya sudah sama berhenti juga kan, kayak wali kota di Serang, wali kota dan wakil sudah berhenti dan pensiun. Yang lainnya ketika kemudian naik di panggung pilgub, maka Edi Aryadi yang punya pengalaman soal itu. Persaingannya antar mantan kepala daerah. Nah Bapak melihatnya seperti apa tuh Pak? Ya kembali lagi ke saya berkaca pada diri sendiri, berkaca kemudian kemampuan saya apakah seperti masyarakat yang diinginkan masyarakat, enggak. Ya, pasti saya bertolak dari itu sebenarnya. Enggak adalah saya ambisi pribadi ini itu apa jadi gubernur dan sebagainya. Nah tantangannya banyak. Bapak udah ngalamin berkuasa ya? Saya kan 2 kali pilkada walaupun di Cilegon ya, tapi kan begini. Tapi kan belum, kalau untuk belum bisa jadi lebih berat Selain itu pegawai Pemkot yang paling lama, jadi sampai sekda, lanjut lagi di wakil, langsung jadi wali kota. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak, siap buat Bapak 2004 berapa partai yang menurut Bapak dan apa kuncinya yang bisa mendapatkan simpati masyarakat, terutama tantangannya dengan pemilu yang berkelanjutan itu Pak? berpartai Ya. tantangannya ya memang kita harus ada karya, ada karya. Sekarang bisa bawa Ya bisa, masyarakat itu walaupun masih transaksional, tapi mereka pasti melihat karya kita tuh apa sih sebetulnya. modalnya karya dulu ya. Karya dulu, kalau di Nasdem itu harus berkarya, itu ada bahwa kita itu kalau kata orang Cilegon nih kudu anak asre gitu loh. Kudu ada asalnya gitu loh, ada bekasnya apa nih dia di Cilegon atau di Serangnya apa bekasnya gitu. Ya itu berkarya harus salah satunya. Ya udah optimis dengan apa yang sudah Bapak lakukan bisa membantu Nasdem. Ya kewajiban saya untuk membesarkan Partai Nasdem, otomatis saya harus ya secara lembaga politik pribadi dan sebagainya Nasdem itu bisa diterima oleh masyarakat melalui kepengurusannya dipimpin oleh Nasdem. Ya apapun kata keputusan pusat Bapak siap. Siap. Masuk dulu. Iya. Selalu seru ngobrol sama Pak Edi karena pengalamannya memang memimpin Kota Cilegon dan beberapa organisasi, dan tadi disampaikan bahwa bukti itu nggak bisa bohong ya. Jadi petahana kalau nggak punya bukti jangan ngomongin maju lagi ya. Baik, terima kasih banyak. Demikianlah proses kita kali ini dengan Ketua DPW Partai Nasdem Banten, Bapak Haji Edi Aryadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.